Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bintang EP yang berbahagia dan saya cintai? Berjumpa kembali di video motivasi Bintang EP. Kali ini saya membuat video ini karena saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat YouTube, di mana dia konsul dengan saya terkait dia memiliki seorang istri. Dan istrinya ini selalu berprasangka negatif terhadap rumah tangganya, khususnya dari segi ekonomi dan finansialnya. Dia berprasangka bahwa, kenapa ya hidup kita begini-begini aja? Aku sangat cemas, aku khawatir. Apabila keadaan kita seperti ini terus, aku bisa mati, tidak punya uang, tidak bisa menikmati hidup, dan pikiran-pikiran negatif yang lain muncul karena masalah ekonomi dalam rumah tangganya. Jadi sang suami ini bertanya sama saya, apakah saya sebagai seorang suami yang tidak memiliki prasangka seperti itu, tapi istri saya punya prasangka seperti itu, apakah akan dikabulkan oleh Allah? Saya jadi khawatir. Apabila istri saya terus-menerus mempercayai kekhawatirannya, maka Allah akan mengabulkannya. Padahal saya sebagai imam sama sekali tidak punya prasangka dan berpikir seperti itu. Saya yakin rumah tangga saya ke depannya finansial dan ekonominya akan tumbuh dan berkembang. Terima kasih ya untuk pertanyaannya sebelumnya. Di sini saya akan membuat jawabannya di video motivasi saya ini. Jawabannya, langsung saja kepada jawabannya akan saya jawab. Jadi sebenarnya self-talk negatif dari orang lain atau dari pasangan Anda, apakah berpengaruh ke dalam kehidupan atau tidaknya, itu sebenarnya sangat relatif. Tergantung dari banyak faktor. Salah satunya adalah faktor jika hubungan antara pasangan Anda sendiri ya masih belum membaik, masih tidak satu frekuensi, ya maka sangat besar pengaruhnya pada banyak aspek kehidupan nantinya pada rumah tangga Anda. Bukan hanya mengganggu kesehatan finansial atau maksudnya Anda akan tersumbat aliran rezekinya, tapi juga bisa mengganggu kesehatan mental, emosional Anda, mental, emosional istrinya, psikisnya, dan juga melemahkan kekebalan atau fisik dari fisikal Anda semua. Ya, baik Anda yang sebagai suami maupun istri Anda. So, sahabat-sahabat, perlu diketahui dari pengalaman saya ya, menangani klien terapi banyak sakit fisik seperti jantung, ginjal, kanker, stroke, ya, vertigo, GERD, anxiety, dan lain sebagainya yang bersumber dari ketidakharmonisan hubungan pasangannya sendiri. Jadi, jangan meremehkan keharmonisan pasangan Anda. Kalau rumah tangga Anda tidak harmonis, peluangnya 99% besar terjadi penyakit-penyakit yang tadi saya katakan. Baik itu GERD, anxiety, cemas, ya, terus jantung, ya, stroke, kanker, dan masih banyak lagi yang negatifnya. Termasuk juga macetnya karir. Ya. Ketika hubungan Anda tidak satu frekuensi dengan istri maupun suaminya, dan rumah tangga Anda kurang harmonis, maka percepatan karir membuat karir Anda jadi macet. Sepinya orderan, dagangannya hancur, bisnisnya juga ikut hancur,
karyawan-karyawan terpaksa di PHK, perceraian terjadi, semua berawal dari gangguan rekreasional atau relasionalnya tidak baik. So, sahabat yang baik hatinya, jadi upayakanlah untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan Anda. Jika biasanya hubungan sudah selaras dan harmonis, satu frekuensi, baik suami maupun istri sudah seimbang pikirannya, maka kualitas kehidupan dalam semua aspek secara keseluruhan dipastikan membaik. Meski self-talk pasangan sudah ditolak atau di-blocking, tetap saja masih berpengaruh kepada kehidupan Anda ya secara keseluruhan. Sebab Anda dengan istri Anda itu tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda sudah memiliki seorang pasangan ya dan sah menikah, pikiran ini menjadi satu kesatuan. Meskipun Anda dan istri Anda berbeda, tapi dua orang ini menjadi satu kesatuan dan satu pemikiran. Dan ini sangat-sangat saling mempengaruhi akan dampaknya pada ke finansial ekonomi rumah tangga. Ya, bahkan bisa melemahkan fisikal dan juga psikis. Dan biasanya yang paling berpengaruh adalah self-talk negatif dari pasangan kita. Sebab biasanya self-talk negatif selain dikatakan dengan segenap emosi, ya biar bagaimanapun si pendengar juga menerima dengan muatan emosi seperti kesal, marah, kecewa, benci, dan lain sebagainya. So, sahabat-sahabat sayang baik hatinya. Dalam Islam ada hadis yang mengatakan, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi getaran rasa atau vibrasi atau prasangka yang mengikuti setiap self-talk yang diucapkan itulah yang menjadi salah satu penyebab sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ibu mungkin menolak self-talk, berusaha ya, dan Anda sebagai suami sudah berusaha menolak self-talk itu dari istri Anda. Tetapi kalau istri Anda tetap masih sedikit saja beriman kepada kekhawatiran tadi, self-talk negatif itu, maka getaran emosi yang dirasakan istri Anda saat mengungkapkan penolakan, ya, itulah akan menarik menjadi sebuah realita dalam kehidupan rumah tangga Anda. Dan inilah sumber segala macam gangguan kehidupan dalam rumah tangga. So, apakah self-talk dari istri Anda ini bisa membatalkan atau dibatalkan ya? Ini sebenarnya tergantung dari banyak faktor. Memperbaiki dan mengubah self-talk negatif, menolak self-talk negatif juga salah satu faktor penyebab pembatalan hal buruk itu tidak terjadi loh. Jadi faktor penyebab lainnya adalah penyakit relasional. Jadi saran saya apa? Saran saya cuma memberi saran, mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi Anda. Upayakan dulu satu frekuensi, satu persepsi, sepemikiran, baik Anda sebagai suami maupun istri. Perbaiki hubungan dengan pasangan. Selaraskan dan harmoniskanlah dulu vibrasi Anda dengan pasangan Anda agar tidak mengganggu kesehatan relasional rumah tangga, bahkan relasional diri Anda. Agar aspek-aspek kehidupan lainnya menjadi kembali normal, kembali sehat. So, salah satu cara agar pasangan berubah, ya, maka ubah dulu frekuensi Anda. Ubah dulu diri Anda sendiri. Cara pandang Anda dan prasangka Anda kepada istri Anda ubah dulu. Termasuk Anda ubah juga ekspresi wajah Anda sebagai suami ketika Anda berinteraksi dan berkomunikasi dengan istri Anda.
Ya, biasanya saat Anda mulai bisa mengelola pikiran Anda, maka senantiasa terjaga positif. Ya, itulah yang akan terjadi. Yang kedua, apa yang akan terjadi? Prasangka ya yang hadir itu akan selalu baik, entah bagaimana caranya. Ketiga, intonasi suara Anda akan terdengar nyaman di telinga dengan sendirinya. Ekspresi wajah juga sangat penting, karena ekspresi wajah biar bagaimanapun adalah buah dari persepsi dari penglihatan. Ekspresi wajah yang menyenangkan, enak dipandang oleh pasangan, senyum manis, tertawa bahagia, binar mata teduh, memancar optimis, pasangan Anda secara perlahan dan akan merubah sikapnya karena ia yakin kepada Anda sebagai kepala rumah tangga. So, untuk menyamakan frekuensi, Anda juga bisa ajak pasangan Anda untuk ikut hipnoterapi, konsultasi coaching ya. Di saya pemberdayaan diri dengan alasan menemani Anda belajar. Ya, itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Atau Anda ya juga bisa masuk ke grup-grup yang memberdaya diri seperti grup motivasi rumah tangga, grup motivasi pasangan, suami istri ya, untuk bisa saling menguatkan dan bisa saling memberdaya hidup. Karena artikel-artikel yang dikirim ke grup WA akan direkam oleh mata dan otak untuk bisa menjadi perlahan-lahan kebiasaan yang positif. So, Anda bisa kasih hadiah juga kepada pasangan Anda berupa video atau audio motivasi, buku-buku pemberdayaan diri, dan lain sebagainya. Jadi, intinya ubah dulu diri Anda, maka dengan sendirinya pasangan Anda akan ikut berubah dan akan ikut percaya dan yakin kepada diri Anda. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini mampu menjawab segala hal yang menjadi permasalahan Anda. Dan saya ucapkan kita bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.